Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang di praktikum modul 6 ya. Di modul 6 ini kita bakal bahas tentang operasi join. Ya, sebelumnya saya minta maaf dulu karena mungkin agak terlambat untuk membahas pertemuan yang ke-6 ini. Jadi karena ada beberapa hal yang menyebabkan kita terlambat ya. Tapi nggak masalah karena intinya sama aja, dan ya nanti kita akan tetap belajar pelan-pelan supaya teman-teman bisa memahami tentang praktik basis data itu tidak sekedar untuk mengerjakan tugas, tapi juga lebih ke pemahaman yang benar-benar paham gitu ya. Ya, jadi di sini saya rekam di Magelang waktu masih pagi, jadi mohon maaf kalau misalkan ada suara ayam ya teman-teman. Baik, join sebenarnya kemarin sudah pernah kita singgung, jadi saya akan bahas sedikit cepat. Jadi di praktikum yang keempat, kelima, bahkan ke yang ketiga juga kalau nggak salah saya sempat singgung bagaimana kita bisa melakukan query antara dua tabel atau lebih dengan satu query. Jadi kita bisa memanggil data yang berkaitan di antara dua tabel. Nah, berkaitannya kan ada relasi, makanya dinamakan relational database ya. Nah, tabel-tabel itu kalau misalkan kita pengen manggil datanya dengan satu query, itu kita gabunginnya pakai join biasanya. Makanya join itu kan biasanya join kan kayak gabung gitu ya. Join nggak, gabung nggak. Nah, sebenarnya mirip-mirip kayak gitu, cuman antara tabel satu dan tabel yang lain. Misalnya secara umum ya. Oh ya, di praktikum yang ke-6 ini kita pakai praktikum 2 database-nya. Teman-teman nggak harus buat lagi. Jadi yang penting nanti laporannya aja yang saya lihat. Yang ini kita jadiin bahan percobaan aja ya tempatnya. Apa namanya database-nya? Misalnya ini ada tabel prodi. Kemudian di prodi ini ada kode fakultas. Dan kemudian saya query select apa namanya, misalkan kode prodi, nama prodi, from tabel, from prodi, join fakultas on kode fak on prodi, kode fak sama dengan fakultas kode fak misalnya ya. Ini kan ada relasi join di sini. Di sini ada relasi join antara tabel prodi dan tabel fakultas. Jadi saya bisa melakukan query antara dua tabel dan bisa juga lebih, tinggal saya tambahkan kalau misalnya saya pengen lebih. Nah, itu namanya join tuh di situ ya. Jadi sebenarnya dari kemarin kita sudah sempat membahas, cuman di modul 6 ini karena join itu ada macam-macam, jadi kita akan bahas tentang itu. Tapi secara umum fungsi join dan bentuk join itu kayak gitu ya teman-teman. Pola sederhananya seperti yang tadi sudah saya contohkan, intinya seperti itu. Cara bacanya sebenarnya kita memanggil data kode prodi, nama prodi dari tabel prodi, yang ketika tabel prodi itu digabungkan dengan tabel fakultas, kode fakultasnya yang ada di tabel prodi sama dengan kode fakultas yang ada di tabel fakultas. Makanya kan di sini kalau misalkan kita tambahkan F03 gitu misalnya, itu nggak akan muncul karena yang ada di tabel fakultas cuma sampai F01 dan F02 misalnya. Misalnya gitu ya. Kemudian join selain
yang teman-teman lihat tadi ada beberapa macam yang biasa dipakai. Misalnya ini ada dengan klausa using sebagai alternatif on. On itu kan biasanya dipakai buat memberikan kondisi kan di sini. Misalnya kita manggil data kode prodi, nama prodi dari tabel prodi digabungkan dengan fakultas. Ketika kan berarti ada kondisi di situ. Nah, using ini juga sama saja seperti on, cuman buat pengganti klausanya aja teman-teman, buat pengganti kata-katanya istilahnya. Bedanya kalau misalkan dengan using ini kolomnya bisa disebutkan sekali aja gitu, tapi dengan ketentuan nama kolomnya harus sama kalau misalnya kita pakai using, karena kadang-kadang kan penamaan kolom itu kan nggak sama ya. Bisa jadi di tabel prodi kode fakultasnya tak kasih nama misalnya prodi kode fakultas gitu, jadi bisa jadi beda gitu ya. Kemudian ada juga dengan cross join. Nah, cross join itu sama dengan yang tadi, cuman bedanya kita nggak perlu memberikan kondisi. Jadi nggak pakai on, nggak pakai apa namanya, nggak pakai using. Terus kondisinya gimana? Dia tetap pakai kondisi, cuman kondisinya itu nggak di joinnya, cuman kondisinya pakai where. Jadi sebenarnya hampir mirip, cuman bedanya kalau misalnya ini kondisinya itu kita pakai where di mana, bukan ketika pas joinnya. Misalnya gini, kita kasih contoh aja ya, hampir mirip yang di atas. Misalnya kita manggil nama prodi, from prodi join fakultas misalnya ya kan, langsung di join, cross join. Misalnya where prodi kode fak sama dengan fakultas kode fak gitu ya. Jadi bedanya itu kalau misalkan cross join itu kita nggak perlu nambahin on atau using ya. Kemudian satu lagi, ada 3 lagi sebenarnya sih ya, kan bener ada, malah lebih. Jadi intinya gini, kata utamanya kan join ya teman-teman. Depannya ini tuh kayak teman-teman bisa artiin aja gitu loh. Kalau inner join itu hampir sama dengan cross join, cuman kalau menurut saya gampangannya itu malah apa namanya, ya mirip-mirip join biasa sih sebenarnya. Cuman bedanya dia benar-benar kalau menurut saya kayaknya yang inner join ini benar-benar sama kayak join biasa, sama kayak join ini fungsinya. Ini teman-teman bisa explore, kalau misalkan saya salah saya mohon dimaafkan ya. Tapi kalau nggak salah, secara fungsi itu sama, cuman mungkin dia ketentuannya harus pakai on ketentuannya mungkin ya. Tapi yang saya sering pakai malah kalau misalnya nggak join biasa, kemudian right join, left join ini penting. Jadi kalau misalkan inner itu, kalau misalkan teman-teman ingat union sama satunya union apa sih, yang kayak U sama yang kayak ini tuh, irisan itu. Nah, kalau misalkan inner itu berarti di antara tabel 1 sama tabel 2 harus ada kan di dua-duanya. Kalau misalkan right join itu hampir sama seperti join yang tadi, cuman bedanya tabel kanannya itu kalau misalkan nggak diikutkan boleh tetap dimunculkan. Misal gini,
Kita langsung bahas right join sama left join ya. Misalnya kita pakai script yang ini aja, query yang ini. Bentar. Misalnya kita jalankan query yang ini biasa, dan kita coba pakai inner join teman-teman. Ya, hasilnya sama ya, karena dia yang ada di tabel prodi dan tabel fakultas keduanya. Sekarang teman-teman gini, kita kasih bayangan tabel prodi ini adalah katakanlah tabel 1, tabel kiri. Kemudian ini ada operasi join ya. Tabel prodi itu tabel kiri, kemudian tabel yang disebutkan kedua itu adalah tabel kanan. Kalau misalnya dia itu left join, berarti misalnya prodi itu ada yang lebih dan gak sesuai dengan ketentuan yang kanan, itu tetap ditampilkan. Nah, kalau right join itu misalnya ada tabel di fakultas yang atau di tabel kedua yang tidak memenuhi ketentuan on-nya, dia tetap ditampilkan. Misalnya di sini kasusnya tabel prodi kan cuman ada 2 kan, prodi sistem informasi dan manajemen. Dan di tabel fakultas ini ada 4. Nah, berarti FTI sama FSBK kan ini nggak ditampilkan. Nah, padahal kita pengen menampilkan FTI dan FSBK juga gitu. Berarti pakai right join. Ya, teman, ini kosong karena kita nggak tampilkan ininya. Begitu tampilkan juga fakultas misalnya. Paham kan ya? Ini FTI FSBK tetap tampil meskipun ininya 0, meskipun ada kondisinya ketika ini sama dengan ini, tapi karena ini right join, jadi di tabel kedua ditampilkan semua meskipun nggak sesuai. Nah, kalau left join kebalikannya, cuman yang ada di tabel 1 gitu ya. Kemudian straight join fungsinya mirip sama cross join, berarti mirip sama yang join biasa juga. Oh iya, cuman bedanya nggak mengenal klausa where. Saya jarang pakai, cuman teman-teman tetap harus pelajari ya, karena ini namanya praktikum, jadi kita ikuti modulnya, nanti tetap kita praktekkan. Kemudian ada natural join, saya juga jarang pakai ini natural join. Mungkin karena saya nggak terlalu fokus ke database engineering ya. Kalau misalkan saya fokus sama database engineering, mungkin saya bakal nemuin tuh kasus-kasus yang butuh natural join, straight join atau yang lain. Tapi selama ini kasus yang saya temui kadang-kadang bisa selesai dengan yang lainnya, jadi ya masih bisa aman lah. Peralatan join bersifat untuk mensingkat dan menggabungkan beberapa operator join. Oh iya. Tapi kalau saya misalnya ada lebih, biasanya langsung joinnya tak tulis double aja. Misalnya gini. Misalnya sekarang tak tambahin ya, saya pengen joinin sama tabel mahasiswa yang ada kode prodinya misalnya. Kode prodinya langsung tak tampilkan aja. Misalnya di sini sekalian tampilin nama. Kemudian join mahasiswa on mahasiswa kode prodi sama dengan prodi, kode prodi misalnya.
kode prodi. Nah kayak gini biasanya. Cuman kalau yang ini kan jadinya query, secara query ini nggak salah ya, karena supplement itu cuma di sistem informasi bukan di manajemen. Jadi di sini harusnya nggak pakai right join. Jadi join itu bisa langsung ditempel aja sebenarnya. Kalau ada 4, ini karena apa sih namanya? Bentar. Oh benar 4 ya. Oh iya benar. Ya gitu teman-teman. Nah, sebagai pengganti praktikum 6 buat laporannya, selain teman-teman nanti teman-teman langsung coba-coba aja yang query di atas ya, sama dikasih penjelasan sedikit-sedikit. Kemudian teman-teman pakai praktikum yang kedua, itu ada lengkap, ada beberapa relasi, jadi bisa teman-teman pakai. Kemudian ikuti aja sih yang tugas di modulnya ini. Teman-teman bisa menulis perintahkan untuk menampilkan data NIM, nama, judul, penulis ada kayaknya ya. Ada kan buku? Oh ada. Ini biar teman-teman bisa praktek aja. Kemudian yang ini, bentar tak lihat dulu. Yang pertemuan 7 tuh modulnya tentang apa tuh? Subquery ya. Subquery sebenarnya saya ada rencana praktikum 6 sama 7 mau tak jadiin satu, cuman subquery itu nanti teman-teman pusing kalau misalkan tak jadiin satu. Tapi sebenarnya sih gampang ya. Jadi tak tambahin jam berapa tuh sekarang, bentar. Tak tambahin 15 menit. Gabung sekalian sama yang modul 7 ya teman-teman. Yang praktikum ini, yang praktikum ke-6, yang ini dikerjain sampai yang ini aja. Yang tugas minggu depan ini nggak usah dikerjakan yang D-nya. Karena ini bahas subquery dan ini kan untuk praktikum 7 ya. Kita bahas sekalian yang praktikum 7-nya biar kita nggak ketinggalan. Oke, yang praktikum 6 kayak gitu tadi. Nanti kita kalau misalkan ada teman-teman ada pertanyaan, kita bahas di grup tentang join. Kemudian yang subquery. Nah, subquery itu kita baca dulu ya teori yang dari modulnya. Subquery adalah perintah select yang berada di dalam perintah select lain. Jadi intinya itu ada seperti anak, seperti query di dalam query. Misalnya kayak ini, select bintang from T1 where column-nya apa sama dengan hasil dari query. Tak kasih contoh ya. Misalnya misalnya dipinjam nih. Saya pengen menampilkan nama buku yang belum kembali misalnya. Saya pengen menampilkan nama buku yang kembalinya 0 ya.
Nah, saya bisa begini misalnya. Select. Nah, bukunya apa sih namanya? Judul ya. Select judul from buku where kode buku. Nah, dari sini kita pakai subquery-nya. Kita ambil dari tabel pinjam. Kita select lagi. Select from. Select kode. Select kode buku. From pinjam where kembali sama dengan 0. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini kan query juga, tapi di dalamnya query ini. Fungsinya query yang ini saya pakai buat mencari kode buku yang belum kembali. Kemudian query yang ini saya pakai buat menampilkan judul bukunya. Jadi ini adalah subquery dari ini, gitu ya. Kita jalankan. Nah, masih data ya ternyata yang belum keluar. Paham kan subquery? Nah, subquery itu lebih mudah daripada join untuk dipahami menurut saya sih. Cuman untuk mengaplikasikannya itu butuh pengalaman ya, karena subquery itu yang nggak mesti harus sering-sering digunakan, karena kadang-kadang kalau misalnya bisa selesai tanpa subquery, mending tanpa subquery, karena dia bakal memberatkan istilahnya tuh. Membuat query itu semakin berat. Kalau misalkan datanya cuma sedikit nggak masalah mungkin. Cuman kalau misalkan datanya itu agak banyak, agak repot kalau misalkan kita pakai subquery. Cuman penting nggak sih pakai subquery kalau misalkan dia bikin tambah berat? Nah, kadang-kadang ada kasus yang dia bisa diselesaikannya dengan subquery, dan kadang-kadang kalau pakai subquery malah dia lebih cepat daripada pakai yang lain gitu. Kayak misalnya kita ada query, karena model query kan macam-macam. Selain subquery, join, ada lagi nanti pakai concat di grup, macam-macam lah. Nah, yang kadang-kadang tuh kita galau ya. Kita bisa mencari hasil yang sama dengan subquery, dengan grup concat, atau dengan yang lain misalnya. Nah, itu sebisa mungkin kita harus nyari tahu untuk kasus seperti ini yang paling cepat tuh yang mana query-nya ya. Ini penjelasannya, tapi secara umum tadi ya. Subquery dapat dibuat secara bertingkat sampai 32 tingkatan. Dan harus dituliskan dalam tanda kurung. Berarti kalau misalkan bertingkat sampai 32 tingkat, tadi di sini saya bisa nyari 0 lagi tuh, bisa bikin query lagi. Jadi tumpuk-tumpuk. Ya, bentar ya teman-teman, sudah azan subuh nih di sini. Ini jamnya nggak cocok ya. Pending bentar.
Ya, baik teman-teman, sudah azan subuh, jadi kebetulan karena subquery itu materinya nggak banyak, maksudnya apa ya, saya mencontohkannya nggak bisa banyak karena secara umum ya kayak gitu, cuman dia naruhnya aja yang beda-beda. Misalnya gini, yang ini nanti teman-teman bisa pelajari ya. Intinya yang teman-teman harus bisa pahami atau yang teman-teman bisa pelajari itu bentuk-bentuk ini ya. Karena subquery kan kalau misalkan tadi saya pakai kan di where-nya kan. Nah, ini misalnya ini ada subquery yang menghitung nilai maksimal dari jumlah buku misalnya. Ini sama jadi di where, sama kayak yang saya buat tadi. Ini juga sama. Nah, kadang-kadang dia ditaruhnya nggak harus di where. Kadang-kadang macam-macam. Nah, ini di sini ada apa namanya? Gabungan atau pakai union. Kemarin kayaknya pernah ya kita bahas union juga kan. Ya, intinya tuh tempatnya di mana aja gitu. Jadi secara umum bentuknya tetap kayak gini. Yang namanya subquery itu dia bisa bertingkat, jadi di dalamnya bisa kita subquery lagi. Dan juga apa namanya, tempatnya bisa jadi di sini, bisa jadi di, ya tergantung kebutuhan, tergantung query-nya juga seperti apa. Nah, karena sudah subuh dan juga teman-teman kalau misalnya terlalu banyak nanti pusing kan, tadi bareng join juga biar teman-teman nggak terlalu nggak bosan mendengarkan suara saya ya teman-teman, dan juga saya bisa sholat subuh dulu. Berarti teman-teman yang langkah praktikumnya nggak saya pandu, tapi teman-teman nanti silahkan dicoba sendiri. Untuk query-query yang ini dipraktekkan di database praktikum 2. Kemudian cari data mahasiswa yang tidak meminjam buku. Kalau tadi kan saya menampilkan data judul buku yang belum kembali. Nah, teman-teman cari data mahasiswa yang tidak meminjam buku dan juga data buku yang tidak dipinjam mahasiswa. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya mohon maaf karena banyak salahnya, mohon dimaklumi. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat. Dan ini karena belum saya jelaskan secara detail ya teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman berkenan, kita bisa buka diskusi di grup. Ya, kalau misalkan teman-teman PM saya secara pribadi, kadang-kadang nggak terbaca karena ada banyak yang chat ya. Jadi kadang-kadang suka lewat gitu aja. Jadi itu saja teman-teman. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.